Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Duroto Magla dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonialisme, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan penjelajahan samudra dan jalur rempah Nusantara. Jadi penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa bukan tanpa sebab atau kebetulan, tetapi mereka melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Tidak hanya itu, tapi juga ingin menguasai serta memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. Salah satu wilayah penjelajahan bangsa Eropa yaitu Indonesia, karena Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah dunia yang menjadi rebutan. Nah, jadi pada masa penjelajahan samudra ini terdapat 4 negara yang melakukan penjelajahan samudra, yang diantaranya yaitu ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menjadi pendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama yaitu jatuhnya Konstantinopel. Jadi dalam buku sejarah Indonesia masuknya Islam hingga kolonialisme karya Ahmad Fakhri Hutauruk, bahwa kedatangan bangsa Barat ke Nusantara bukan merupakan kebetulan. Jadi kedatangan mereka akibat adanya perubahan secara struktural di kawasan Laut Tengah. Jadi persaingan untuk memainkan peran yang lebih dominan di Laut Tengah mengalami pergeseran setelah dinasti Ottoman berkuasa. Beberapa peraturan tentang pelayaran di kawasan tersebut diberlakukan. Itu mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa menepi di kawasan tersebut. Namun pada intinya, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini dilatar belakangi juga oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada 1453. Jatuhnya Konstantinopel ini merubah peta politik global pada abad ke-15 hingga mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalan menuju dunia lain. Nah, lalu ada faktor lain yang menjadi daya dorong bangsa Eropa ini untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang selanjutnya yaitu adanya teori heliosentris. Jadi teori heliosentris ini dari Copernicus, di mana menyatakan bahwa bumi ini bentuknya bulat. Lalu ada Ferdinand Magellan, pelaut pertama yang berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi ini bulat. Lalu ada juga kisah perjalanan Marco Polo. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur Cina tertuang dalam buku yang ditulis Rustichello yang berjudul The Travel of Marco Polo atau Perjalanan Marco Polo. Lalu didukung juga oleh penemuan kompas, mesin navigasi, peta, dan peralatan pelayaran. Lalu adanya ambisi melaksanakan semboyan 3G atau 3G, yaitu gold mencari emas atau kekayaan, glory mencari kekuasaan, dan gospel menyebarkan agama Nasrani. Jadi pada masa imperialisme kuno, Portugis dan Spanyol merupakan dua kerajaan Katolik yang mempunyai kekuatan armada laut, teknologi navigasi, dan perkapalan yang maju jika dibandingkan dengan negara lain. Portugis dan Spanyol merupakan bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra. Dalam penjelajahannya mereka sampai ke Asia, salah satunya ke wilayah Indonesia. Jadi Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, Belanda memainkan peran penting serta peran aktif sehingga jaringan komunikasi antar wilayah terbuka. Indonesia kaya dengan rempah-rempah menjadi awal mula datangnya sejumlah bangsa Eropa ke Nusantara atau Indonesia. Jadi kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Nusantara. Karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, ada di berbagai wilayah, bahkan menjadi komoditas dengan nilai jual yang tinggi atau mahal. Jadi rempah-rempah ini memiliki manfaat untuk pengobatan dan kesehatan. Portugis juga merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia, kemudian Spanyol dan Belanda yang datang ke Indonesia sebagai pedagang. Bahkan Belanda kemudian membentuk suatu kongsi dagang atau persekutuan dagang Belanda yang disebut VOC, kemudian menguasai Indonesia dalam waktu yang cukup lama.
Ya, selanjutnya kita beralih ke jalur rempah Nusantara. Jadi masyarakat dunia lebih mengenal rute perdagangan, yaitu jalur sutra dibanding dengan jalur rempah. Padahal jalur rempah memberikan pengaruh pada kehidupan Indonesia dan dunia di masa kini. Rempah telah diperdagangkan berabad-abad lamanya sebelum Masehi. Perdagangan ini menempuh ke Asia Selatan hingga Timur Tengah dan Eropa. Dilakukan oleh pedagang Arab dan Cina. Di masa itu rempah-rempah juga memiliki peranan penting bagi kehidupan, mulai dari urusan cita rasa, masakan, hingga mengawetkan mayat. Jadi menurut sejarawan J.J. Rizal, dengan kemajuan teknologi khususnya di bidang kartografi dan astronomi pada abad ke-15 dan 16 ini, penjelajah Eropa seperti Christopher Columbus dari Italia dan Portugis yaitu Vasco da Gama mencari jalan ke daerah asal rempah-rempah. Para pedagang Asia Selatan menyembunyikan peta ke daerah tersebut hingga orang Eropa tak dapat menemukannya. Agar dapat menguasai komoditas rempah, ekspedisi penjelajahan Eropa sangat agresif di tengah kehidupan feodal masyarakat Eropa. Jadi penguasaan atas rempah-rempah dianggap penting agar pemiliknya dapat disejajarkan dengan golongan elit. Jadi para penjelajah mengorbankan hidup mereka untuk menguasai rempah-rempah di Asia Tenggara. Ratusan awak da Gama, salah satu penjelajah paling obsesif, tewas dalam ekspedisi pada tahun 1498. Pedagang Eropa tiba di Nusantara pada akhir abad 16. Jadi rempah-rempah termahal di Eropa yaitu pala, cengkeh, dan lada menjadi komoditas dagang utama mereka. Rempah-rempah tersebut ditemukan di Kepulauan Banda, Maluku. Sayangnya 50 tahun setelah ditemukan dan dibudidayakan di Eropa, nilai jualnya menurun. Hal ini memaksa Belanda untuk memanfaatkan komoditas lain di Nusantara seperti gula dan teh. Di sisi lain, selama berabad-abad kerajaan dan Kesultanan Nusantara mendidik orang-orangnya menjadi intelektual untuk mencapai kejayaan. Salah satunya itu Kerajaan Sriwijaya, Banten, dan Goa termasuk diantaranya. Jadi terdapat politik pecah belah pun dijalankan Belanda untuk mengacaukan kekuatan kerajaan Nusantara. Sejarah rempah sedikit atau banyak telah memberi kontribusi pada sejarah panjang pembentukan nasionalisme Indonesia demi meningkatkan kesadaran politik dan pentingnya jalur rempah tersebut.